Apa jadinya jika seorang ulama menantang ajaran Islam yang diajarkan para wali songo? Apa yang menyebabkan Syekh Siti Jenar dihukum mati? Syekh Siti Jenar tidak hanya mengajarkan Islam, tetapi juga konsep yang menggetarkan hati umat, bahkan disebut-sebut menantang Tuhan itu sendiri. Apakah ini sebuah penyimpangan atau kebenaran yang terlalu sulit diterima? Mari kita telusuri kisah kelam di balik kontroversi Syekh Siti Jenar. Sebelum lanjut, silahkan subscribe, like, dan komen. Terima kasih, semoga kalian selalu diberikan kemudahan rezeki. Syekh Siti Jenar, yang dikenal sebagai Syekh Lemah Abang, bukanlah ulama biasa. Ia adalah sosok yang menolak tunduk pada aturan syariat yang dianggapnya membatasi kebebasan spiritual manusia. Ia percaya bahwa Tuhan bukan hanya di langit, tetapi melekat di dalam setiap manusia. Bagi masyarakat awam, ini terdengar seperti mengaku dirinya Tuhan. Ia juga menolak hierarki sosial yang dijaga oleh wali songo dan kerajaan. Baginya, manusia sejajar tanpa perbedaan status. Inti ajaran Syekh Siti Jenar adalah konsep manunggaling kaula Gusti, kesatuan antara hamba dan Tuhan. Ia mengajarkan bahwa manusia adalah perwujudan Tuhan di dunia. Hal ini memunculkan tuduhan bahwa ia menghapus perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa salat, puasa, dan zakat tidak lagi diperlukan jika seseorang sudah mencapai penyatuan dengan Tuhan. Apa gunanya mengikuti syariat jika Tuhan sudah ada dalam diri kita? Itulah keyakinan para pengikutnya. Ajakan ini dianggap berbahaya oleh para wali, karena bisa menggoyahkan fondasi agama Islam di Jawa yang baru berkembang. Para wali songo merasa bahwa ajaran Syekh Siti Jenar tidak hanya menyimpang, tetapi juga mengancam tatanan masyarakat. Salah satu wali berkata, "Syekh Siti Jenar, ajaranmu adalah pintu kehancuran bagi umat Islam." Syekh Siti Jenar menjawab, "Hei umat buta karena takut pada aturan. Bukankah Tuhan lebih besar dari hukum-hukum buatan manusia?" Setelah debat panjang, wali songo sepakat bahwa ajaran ini tidak bisa dibiarkan. Akhirnya, Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati atas ajarannya yang dianggap sesat. Tubuh ini hanyalah debu. Aku tak mati, aku kembali pada Tuhan yang sejati. Ketika dipenggal, tubuhnya berubah menjadi asap putih yang membubung ke langit, meninggalkan teka-teki besar. Apakah Syekh Siti Jenar benar-benar mati, atau ia mencapai keabadian spiritual? Meski ajarannya dilarang, Syekh Siti Jenar tetap menjadi tokoh besar di kalangan mistik Jawa. Pengikutnya masih ada hingga kini, menganggap beliau sebagai tokoh suci yang memahami kebenaran Tuhan lebih dalam dari siapapun. Namun, sebagian ulama tetap menganggap ajarannya berbahaya dan menyesatkan. Di satu sisi, wali songo memperjuangkan penyebaran Islam sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan syariat sebagai fondasi utama. Namun di sisi lain, Syekh Siti Jenar memandang syariat sebagai cangkang luar, hanya awal perjalanan menuju hakikat Tuhan. Pertanyaan memancing. Apakah Syekh Siti Jenar terlalu radikal, atau justru wali songo yang terlalu ketat menjaga tradisi Islam tanpa ruang eksplorasi spiritual? Bukankah setiap zaman membutuhkan pemahaman yang berbeda? Banyak sejarawan dan peneliti spiritual Jawa percaya bahwa konflik antara Syekh Siti Jenar dan wali songo tidak sepenuhnya soal agama. Teori mengejutkan. Syekh Siti Jenar menolak tunduk pada hierarki kerajaan dan struktur sosial. Hal ini membuatnya dianggap ancaman oleh para penguasa. Ada kemungkinan hukuman mati Syekh Siti Jenar adalah keputusan politis, bukan sekadar masalah akidah. Kadang, kebenaran harus dibungkam agar kekuasaan tetap berdiri. Ajaran Syekh Siti Jenar memunculkan pertanyaan penting. Apakah agama harus mengikuti syariat secara ketat, atau bisa diinterpretasikan ulang untuk mencapai makna hakiki?
Di era modern ini, banyak orang yang mencari hubungan langsung dengan Tuhan tanpa melalui ritual formal. Apakah ini adalah bentuk Syekh Siti Jenar modern? Bagaimana kalian melihat ajaran Syekh Siti Jenar? Apakah relevan di masa sekarang? Menurut kalian, apakah penyatuan dengan Tuhan itu mungkin, ataukah itu adalah penyimpangan? Kita ingin mendengar opini kalian. Tulis di kolom komentar, dan mari berdiskusi lebih dalam. Syekh Siti Jenar mungkin sudah tiada, tetapi ajarannya masih hidup. Apakah ini menjadi pengingat atau peringatan? Sebelum kita mengakhiri, ada beberapa fakta unik tentang Syekh Siti Jenar yang jarang diketahui. Murid yang kontroversial. Beberapa murid Syekh Siti Jenar menjadi tokoh besar, tetapi mereka juga dianggap menyebarkan ajaran yang kontroversial. Pengaruh kebatinan Jawa. Banyak ritual spiritual Jawa modern, seperti meditasi dan tapa, terinspirasi dari ajarannya. Nama yang menyimpan rahasia. Nama Siti Jenar dipercaya sebagai metafora. Siti berarti tanah, dan Jenar berarti merah. Ini melambangkan kehidupan manusia yang berasal dari tanah merah, kembali ke tanah setelah mati. Bagaimana menurut kalian? Apakah Syekh Siti Jenar benar-benar hanya manusia biasa, atau ia adalah simbol sesuatu yang lebih besar? Ada banyak pertanyaan menarik dari video sebelumnya tentang Syekh Siti Jenar, dan kami ingin menjawab beberapa di antaranya. Pertanyaan 1. Apakah ajaran Syekh Siti Jenar dihapuskan sepenuhnya, atau masih hidup di masyarakat? Jawabannya, banyak komunitas spiritual Jawa yang masih terinspirasi oleh ajarannya, meskipun tidak secara terang-terangan. Pertanyaan 2. Apakah benar Syekh Siti Jenar melawan para wali untuk kepentingan pribadi? Beberapa sumber menyebut ini bukan soal pribadi, tetapi perbedaan filosofi besar tentang kehidupan dan Tuhan. Kalau kalian punya pertanyaan, tulis di komentar, dan mungkin akan kami bahas di video berikutnya.